apa kabar? Jumpa kembali Pangeran Mingguan. Di sebelah gue udah tahu dong, nggak perlu dikenalin lah ya. Nggak perlu dikenalin. Bang Fahri Hamzah, apa kabar Bang? Musuh bersama. Siapa Bang kita Bang? Ini kita ketemu sama Bang Fahri ini tanggal 30 September. Ini hari terakhir Bang ya, menjabat sebagai anggota DPR dan juga sebagai pimpinan Wakil Ketua DPR RI. Tadi Bang Fahri bilang, ini dikasih tahu nggak nih kalau masih ruang kerja? Masih, sekarang statusnya masih menjabat. Tapi gini Bang, minggu lalu kan Bang Fahri muncul banyak di media lah. Masuk juga di salah satu episodenya Mata Najwa tuh, yang lumayan bikin netizen pada resah lah Bang. Jadi gimana cara Bang Fahri meyakinkan sebagai perwakilan rakyat bahwa DPR RI itu dengan kontroversi RUU KPK, lalu juga RKUHP itu masih berpihak kepada kepentingan rakyat loh? Tidak mungkin satu keputusan DPR itu bisa disetujui semua orang. Meskipun di DPR itu sudah disetujui oleh semua fraksi. Itu tidak mungkin dan tidak ada di dunia. Karena selalu di tengah masyarakat kita itu ada perbedaan kepentingan. Dan kepentingan di dalam bangsa besar seperti Indonesia ini kan luas sekali ya. Ada perbedaan kepentingan agama. Ini proyeksi dugaan saya ya. Kalau RUU KUHP itu dibaca nanti, itu di antara konflik berikutnya yang bisa muncul itu adalah salah paham antar agama terhadap KUHP yang sekarang kita udah tunda. Itu udah ada dalam proyeksinya. Ini pasti kepentingan A dan B itu pasti beda. Gitu. Makanya dia dibikin namanya sistem lembaga perwakilan. Meskipun kalimat-kalimatnya atau keputusan-keputusannya itu pasti tidak mungkin diterima oleh semua pihak. Nah, oleh sebab itu kalau kita bicara tradisi demokrasi di banyak negara, approval rate daripada lembaga perwakilan itu rendah. Karena dia tiap hari menciptakan kontroversi. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang abstain, ada yang iya, ada yang tidak. Itu tiap hari begitu. Namanya juga lembaga perwakilan, mengelola pikiran yang begini banyak kan tidak mudah. Nah, ini dalam kasus KUHP kan, pemerintah sama DPR sudah sepakat. Siapakah pemerintah itu? Orang yang dipilih untuk menjadi eksekutif, namanya Jokowi. Siapakah DPR itu? Dipilih oleh 100%, hampir 100% rakyat untuk menyuarakan aspirasi mereka. Sudah pun bersatu ini, kekuatan ini, tetap saja ada yang nggak setuju. Dan itu biasa. Dan itulah sebabnya, demokrasi itu memang satu sistem yang ribut. Nah, kalau di negara totaliter nggak ada ribut karena pemerintah nggak perlu konsultasi dengan masyarakat dan kerjanya nggak perlu diketahui masyarakat. Jadi Bang, menurut Abang wajar nggak sih kalau nih masyarakat, oke kita bilang sebagian lah, nggak semuanya merasa loh pihak-pihak yang sama kepentingan dengan kami soal KPK dan soal KUHP, loh di DPR kok semua suaranya, nggak ada yang nolak. Pemerintahnya pun juga sama. Terus yang mewakili kita siapa gitu Bang? Karena juga yang mahasiswa juga tidak mewakili rakyat. Dia mewakili kesementaraan, opini dan isu yang berkembang. Masyarakat juga banyak yang tidak tahu ya apa yang sebenarnya sedang diperdebatkan itu. Nah, itulah sebabnya dari dulu saya katakan itu ya kepada teman-teman mahasiswa, kepada kita semua adalah jangan sampai ikhtiar mengadu pikiran itu berakhir dengan melibatkan persenjataan. Dulu makanya saya sering ingatkan itu ke teman-teman mahasiswa. Saya bilang, kita suka nyanyi dulu, zaman kita demo dulu. Hati-hati provokasi. Itu sebenarnya datang dari kesadaran jangan sampai dalam situasi galau, dalam suatu kacau, itu kemudian yang relevan itu yang punya senjata. Karena yang nggak punya senjata tuh nggak relevan kalau udah kacau. Kalau kita bicara udah kayak Wamena misalnya itu udahlah. Kelompok sipil mau sepintar apapun udah nggak ada gunanya. Yang ada gunanya adalah yang pegang senjata. Nah, kita nggak mau republik ini kembali kemudian didominasi oleh senjata. Kita mau kata-kata itu yang menjadi kesepakatan di antara kita. Medium cara kita mengajukan perbedaan pendapat. Perbedaan begitu. Jadi apakah menurut Bang Fahri secara nggak langsung pihak-pihak yang bersenjata ini mencoba untuk ikut-ikutan? Jangan diundang. Sebab ada state of the art-nya itu atau situasi ya yang menyebabkan mereka itu terpaksa terlibat dan terpaksa bawa senjata ke lapangan. Itu yang berbahaya. Ada tendensi ke arah sana, Pak? Saya kira enggak lah. Sekarang ini pemahaman militer, polisi itu terhadap demokrasi itu sudah semakin baik. Jadi enggak ada niat kayak di Thailand kan. Thailand itu kan militernya ngintip. Dulu di Turki juga begitu. Militer selalu ngintip.
Ada kacau sedikit ngumumkan kudeta. Ada kacau sedikit ngumumkan kudeta. Sekarang rasanya tidak ada. Tapi kita tetap saja nggak boleh membiarkan situasi dialogis yang kita bangun melalui lembaga perwakilan itu berubah menjadi konfrontasi persenjataan. Itu tidak baik. Makanya saya kan pernah mengusulkan DPR tuh bikin alun-alun demokrasi 1 hektar lebih di tempat kita dialog lah begitu. Nah ini sayang yang nggak banyak yang paham. Akhirnya orang tuh ngeblok jalan tol dan itu nggak bagus. Tapi buat Bang Fadil sendiri sebagai dulu juga pernah melakukan aksi massa, tetap menganggap bahwa demonstrasi, aksi massa, protes dan lain-lain sebuah keniscayaan demokrasi. Oh itu wajib itu, karena itu adalah indikator adanya persoalan. Bangsa itu masih hidup kalau ada demonstrasi. Cuman demonstrasi itu kan begini ya. Kalau otoritarianisme itu gini, pemerintah itu dianggap segala-galanya. Pemerintah lebih penting daripada rakyat. Ini asumsi teori dasarnya dulu dari negara. Jadi antara entitas itu, negara dianggap lebih penting daripada rakyat. Karena negara itu mewakili apa yang disebut sebagai solidaritas agung. Bahkan kalau dalam teorinya Hobbesian itu, dia itu seperti Leviathan. Jadi dia masuk ke dalam dirinya itu power seperti magic begitu. Sedemikian rupa sehingga dia itu seperti power yang tidak boleh di-challenge begitu. Karena dia mewakili semuanya gitu. Nah karena itu rakyat itu surrender terhadap negara. Dia harus patuh. Nah ini teori yang dibalik dalam demokrasi. Yang lebih penting tuh rakyat. Yang lebih penting tuh manusia. Kamu hanyalah sekedar pewakilan. Nah kalau di dalam totalitarianisme, otoritarianisme ini nggak penting. Yang penting adalah negara berjalan. Itulah negara-negara komunis, negara-negara absolut monarki dan sebagainya itu dia nggak peduli, dia nggak perlu dengar rakyat. Bahkan kalau ada yang punya masalah udah ilangin aja itu, matiin aja gitu loh. Itu dalam total. Nah kalau di dalam demokrasi itu kita dengar, makanya dibuatlah sistem perwakilan ini. Maka di dalam Amerika itu dibagi 2, senatnya itu dipilihnya itu setiap 4 tahun atau setiap 6 tahun. Kongresnya House-nya dipilih tiap 2 tahun. Karena rakyat tuh harus mengupdate. Ini orang relevan nggak sih jadi wakil gitu loh. Nah saya mengusulkannya kalau mau reform ke depan, perwakilannya itu diperkecil. 1 kabupaten, 1 anggota DPR. Supaya dia lebih relevan, ngegugatnya gampang. Tuh orang nggak bener tuh, tahun depan jangan pilih lagi dia. Ini caranya, mekanismenya dalam sistem kita. Nah, maka sekarang kalau ada sumbatan di ujung kayak begini, memang kita nggak sanggup berkomunikasi dan daripada ini jadi kekacauan, ya akhirnya pemerintah dan DPR mengatakan, udahlah kalau gitu kita aja yang nyerah. Ya kan ini ditunda gitu loh. Tapi kalau materi sih nggak mungkin kita tunda, nggak mungkin kita tolak. Orang ini adalah undang-undang yang diproduksi untuk merayakan lebih dari 100 tahun berlakunya undang-undang totaliter, nggak mungkin lah itu kita bantah. Tapi oke lah ada sumbatan gitu. Nah sumbatan ini yang harus diperbaiki. Saya boleh mengatakan agak kritik saya kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi itu pertama secara intelektual dia bukan pemimpin intelektual. Pak Jokowi kosakatanya bukan kosakata kaum intelektual. Personally, he's not an intellectual. Dia nggak ngerti ini perdebatan ideologi dan sebagainya. Dia nggak paham. Tapi masalahnya dia dipilih rakyat. Kita nggak punya pilihan. Kalau orang itu sudah dipilih rakyat, apapun dia harus diterima. Karena begitulah cara kita menghargai suara rakyat. Yang dari rakyat itu mengalirlah itu suara Tuhan begitu kan. Vox Populi, Vox Dei itu. Udah terima aja. Cuman sayangnya juga, juru bicaranya juga nggak ada yang pasang badan. Akhirnya dilempar semua ke presiden. Akhirnya tergeruslah reputasi presiden. Belum dilantik sudah didemo orang. Sebenarnya ini manajemen dalam pemerintahan. Bagaimana mengelola pikiran-pikiran. Demokrasi itu adalah tentang mengelola pikiran. Itu kelemahan pemerintahan ini. Gitu. Itu nggak abang anggap sebagai undangan untuk masuk ke dalam pemerintahan? Enggak lah, saya udah dipilih rakyat. Saya udah hampir 20 tahun ya dalam pemerintahan. Menurut saya biar aja pemerintahan ini mengambil jalannya begitu ya. Tapi jangan sampai tercipta gelombang konflik yang lebih besar hanya karena pemerintah ini tidak capable. Kita ingin demokrasi kita itu terjadwal. Kalau bisa 5 tahun. Jangan sampai pemerintah jatuh di tengah jalan. Kalau jatuh, yang kita khawatirkan adalah kita muncul konflik lain. Gitu. Karena kita banyak daerah yang belum stabil. Papua sekarang kayak begitu. Kita belum tahu daerah-daerah lain. Kalau lihat hasil pilpres,
antara hasil Pilpres ini yang menang Prabowo dengan yang menang Jokowi itu mengembalikan memori tentang sistem federal. Prabowo itu menangnya itu di negara Pasundan, di negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur. Itu semua konsepsinya adalah negara federasi. Dan itu fakta, apakah kita mau terima atau tidak, faktanya seperti itu. Nah, ini yang menandakan bahwa NKRI-nya belum stabil. Nah, gimana stabilkan NKRI itu perlu pikiran. Ini yang sebenarnya rasanya banyak orang yang sering nggak lihat dari Bang Fahri bahwa soal legitimasi kepala negara, pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, seberapapun Bang Fahri berseberangan sama pemerintah, tetap itu harus dihormati dan dijunjung tinggi, Bang. Karena itu yang memberikan stabilitas gitu ya. Cuman begini, pemerintah jangan menganggap ini taken for granted. Seperti dalam sistem totaliter itu kan, dia itu kalau sudah kadung menjadi pemimpin, dia nggak boleh disalahkan, nggak boleh dipersalahkan, dan bahkan nggak boleh digoyang. Berbeda dengan pemimpin dalam demokrasi, dia itu berlaku hukum pasar dalam demokrasi liberal gitu. Bahwa reputasi pemimpin itu di-challenge setiap saat, seperti kurs, seperti mata uang, seperti harga saham gitu loh. Makanya performa seorang pemimpin itu hari-hari dia adalah manajemen hari-hari dari reputasi dan performance dia. Karena itu jangan take it for granted bahwa I'm the president now and you are not the president. Lalu kemudian seolah-olah saya ini harus selalu hormati, nggak boleh di-challenge, nggak salah lagi itu. Jadi demokrasi itu gini, demokrasi itu sistem yang labil sebenarnya. Karena kakinya itu adalah kesementaraan opini rakyat. Berbeda dengan kalau sumber kekuasaan itu adalah darah. Darah nggak berubah. Kalau kamu anak raja, kalau kamu raja dan kamu punya anak, terpaksa anakmu adalah pemimpin. Sama juga kalau kita diberi wahyu oleh Tuhan, itu juga kuat. Meskipun dalam konsep nabi-nabi, nabi juga mencari pengikut dengan cara yang manusiawi. Tapi itulah sumber-sumber power dalam totalitarianisme. Anak keturunan, ya kan, darah dan sebagainya. Kalau dalam demokrasi, opini. Rakyat masuk ke kotak suara, dia nyoblos. Sementara rakyat sendiri punya pikiran yang berubah-ubah. Hari ini Anda dipilih 60%, besok approval rate Anda tinggal 20%. Nah, ini yang harus dikelola dalam demokrasi itu menjadi asyik gitu loh. Karena ini semua nggak ada yang pasti gitu. Saya kira very nice game lah buat kita yang tidak ingin kita dikungkung dan kita udah memilih demokrasi. Nah, tadi Bang Fahri bilang bahwa yang namanya power kekuasaan pemerintah presiden tetap harus terus di-challenge gitu ya. Nah, cuman balik lagi ke soal RKUHP ini, Bang. Jadi ada beberapa pasal kan yang memberatkan lah untuk civil society, termasuk kaitannya tadi dengan poinnya Bang Fahri, ini soal penghinaan kepala negara, gitu, presiden. Itu bertentangan nggak dengan yang tadi Bang Fahri bilang? Gini, itu pertama itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi presiden itu, penghinaan kepada presiden sebagai pejabat dalam pengertian men-challenge kebijakannya itu nggak boleh dihukum. Tapi serangan pribadi kepada presiden, tidak saja kepada presiden tapi kepada seluruh warga negara itu sama di mata hukum dan orang itu boleh melawan kalau dihina dengan perbuatan tidak menyenangkan atau fitnah dan lain-lain. Kalau rakyat biasa saja itu boleh dihina pribadinya, presiden juga kalau dihina pribadinya dia harus melawan dong. Saya pernah dulu waktu zaman Pak SBY, saya dilaporkan oleh Palmer Situmorang sebagai lawyer Pak SBY. Tapi saya debat dia, I have nothing personal dengan Pak SBY. Buktinya waktu Pak SBY turun, saya nggak pernah lagi ngeritik Pak SBY. Tapi once dia in power, saya harus challenge dia terus. Karena dia digaji oleh rakyat, saya juga digaji oleh rakyat untuk tujuan yang berbeda. Dia digaji untuk melaksanakan pemerintahan, saya digaji untuk men-challenge dia dalam melaksanakan pemerintahan. Nah, pribadi inilah yang sekarang diatur sebagai delik aduan. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi dihina pribadinya, lalu dia bilang sama lawyer, tolonglah itu orang sudah berlebihan. Dia menghina saya secara pribadi. Tolong Anda sebagai lawyer saya mewakili saya untuk melapor. Jadi yang mewakili bukan Jaksa Agung. Tapi kalau penghinaan pribadi dianggap sebagai penghinaan sebagai jabatan presiden, misalnya kita order itu kepada Jaksa Agung, itu salah. Itu nanti membuat pemerintahan seolah-olah punya self-defense mechanism untuk melawan orang yang mengkritik pemerintah. Itu nggak benar. Yang dilakukan sekarang itu bukan sebagai pejabat, tapi sebagai pribadi. Menguatkan kata-kata yang mengasosiasi dia dengan binatang dan sebagainya. Wajarlah kalau orang pribadi itu tersinggung. Orang pribadi yang bukan siapa-siapa aja boleh tersinggung. Tapi sekali lagi personal.
Saya sendiri kalau ditanya, saya nggak akan pakai pasal itu. Kenapa, Bang? Ya biar aja, itu kan kalau ada orang marah sama kita ya, boleh jadi yang dia rasakan tuh lebih getir dari apa yang bisa keluar dari mulutnya. Jadi kalau dia misalnya bilang saya binatang, apa urusannya, nggak apa. Selama saya jadi pejabat publik ya. Tapi berbeda kalau saya sudah jadi rakyat biasa. Karena itu kan menjadi antara rakyat dengan rakyat. Tapi selama bentar Bang, itu bahaya juga Bang. Berarti kan nanti Bang Fahri mau jadi rakyat biasa 5 tahun ke depan nih. Ya. Jadi kalau selama ini nge-tweet sembarangan. Makanya saya kan udah nggak bisa lagi kan gitu. Saya kan harus mengukur juga. Kalau kemarin saya sebagai pejabat negara, saya dimaki, saya nikmati. Saya terima gaji dari rakyat kok. Kalau rakyat ada yang marah dan mungkin juga dia getir hidupnya ya. Dan dia marah pada saya, nggak apa-apa, biar aja gitu. Tapi begitu kita nggak terima gaji dari negara sebagai pribadi, bisa saja. Itu bukan soal saya pribadi ya, tapi soal cara kita menjaga supaya orang jangan saling merusak gitu loh. Gitu aja. Oke. Ini jadi warning itu buat lo semua lo. Dibaca sama Bang Fahri ntar lo. Terus ada juga gini Bang, jadi soal KPK. Ini kan Bang Fahri sudah lama, sudah bertahun-tahun menyuarakan soal gimana sih harusnya pemberantasan korupsi itu. Kemarin juga minggu lalu pas di Mata Najwa, Bang Fahri awal bilang untuk 5 tahun bisa dihapus, setahun bahkan katanya. Ini sebuah statement yang banyak orang juga nitip pertanyaan ke saya nih Bang. Tanyain dong Bang Fahri gimana sih cara setahun buat menghapus korupsi? Kan kalau saya kan punya imajinasi tentang seberapa besar power yang saya pegang, gitu kan. Karena saya udah runtut lah guna dari kekuasaan itu pada jalannya pemerintahan. Misalnya kalau kita jadi presiden tuh powerful. Dia bisa mengatur banyak hal. Dia punya kontrol direct terhadap uang negara yang sekarang ini kira-kira jumlahnya 2.500-an triliun. Ya. Dia bisa memobilisir angkatan perang, birokrasi negara, termasuk ke pemerintahan daerah dan sebagainya. Jadi kita punya kemampuan mengorkestra power dan termasuk birokrasi negara. Saya bisa mengatakan iya dan tidak kepada seluruh birokrasi negara. Jadi kalau memberantas korupsi setahun tuh menurut saya cukup kalau jadi presiden gitu loh. Jadi kita atur itu step-stepnya itu. Tapi sekali lagi kendalinya harus dipegang. Anda kalau menunjukkan kepada bangsa dan kepada rakyat ketulusan Anda bahwa Anda bersih dan Anda ingin pemerintahan ini bersih, ini bangsa Indonesia yang terlalu mudah. Orang Indonesia itu gampang ngikutin orang, gampang diyakinkan, gampang dipimpin. Bangsa kita itu begitu. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang mudah sebenarnya gitu. Abjadnya ya banyak lah. Nanti makanya saya kan suka bikin ya rahasia dong. Ntar kalau sudah jadi presiden baru gue tunjukin gitu loh. Iya kan? Tapi nggak bisa dibocorin satu aja Bang. Biar orang tuh nggak kepo dan bertanya-tanya gitu. Bang Fahri Hamzah ngomong doang tapi nggak pada kasih tahu. Satu aja Bang. Jadi presiden itu ya di undang-undang dia bisa bikin perpu. Dia bisa bikin perpu hari ini yang mengatur apa yang tidak bisa diatur. Dia bisa merampas kekuasaan orang, merampas harta orang itu dengan apa yang dia buat. Dengan regulasi yang dia buat. Dia bisa memiskinkan orang, dia bisa mengayakan orang. Dia bisa membuat orang tenang, dia bisa membuat orang gamang. Itu dengan regulasi yang dia buat begitu. Dalam birokrasi negara dia pemimpin birokrasi. Dia bisa atur bagaimana supaya orang itu tidak bersentuhan dengan uang. Itu semua memerlukan kecerdasan. Makanya ngurus negara itu pakai otak. Kalau udah dalam demokrasi kita pakai otak. Dan kita bisa atur. Untuk mempersingkat cerita, kita merdeka bareng dengan Korea Selatan. Dengan China, dengan Taiwan, dengan Malaysia, dengan Singapura, malah Singapura lebih cepat, tahun 75. Pertama, kenapa negara-negara ini bisa indeks persekusi korupsinya lebih baik? Dan yang lebih penting adalah kenapa income per kapita mereka jauh lebih tinggi daripada kita. Dengan Korea Selatan itu misalnya, kita bikin KPK Korea Selatan dengan KPK kita itu bareng. KPK Korea Selatannya dibubarkan 2008, sekarang dia punya ACRC, pendapatan per kapitanya hampir 20.000. Ya kan? Kenapa kita masih terjerembab di 4.000 kurang ini gitu loh. Itu semua nalarnya ada, logiknya ada, dan kita bisa lakukan. Itu loh. Nah tapi kalau di KPK, sebagai pimpinan KPK, sekarang harusnya itu, ya itu 2 tahun, 3 tahun bisa selesai. 2-3 tahun lah kalau KPK. Masa waktu mereka kan 5 tahun dikasih oleh undang-undang. 3 tahun bisa itu. Selesai itu. Terutama kalau dia mengefektifkan supervisi, koordinasi, monitoring. Undang-undang itu memaksudkan KPK memimpin orkestra ini. Jadi dia punya senjata pemusnah massal. Orang tahu senjata pemusnah massal ini. Dia bisa ngapa-ngapain aja. Dia bisa segala macam tindakan yang kadang-kadang
penegak hukum lain itu tidak bisa lakukan. Dia bisa lakukan. Bahkan ada kewenangan dia itu yang lebih besar dari kewenangan presiden. Dalam hal ini gitu loh. Nah, apa yang terjadi? Ini harusnya ditunjukin ke koordinasi supervisi monitoring itu. Bilang sama polisi, jumlah polisi ini sekitar 500 juta. Bos, urus itu korupsi itu. Ini ada temuan BPK, kejar itu. Kabupaten ini, provinsi ini, kejar ini semua. Ini ada temuan-temuan. Sehingga wibawa BPK dalam menemukan itu menjadi tinggi. Karena dia ketemukan kerugian negara. Misconduct dalam pemerintahan. Dia pegang ini, dia keliling. Jaksa kerjain ini. Reform ini semua. Ya kan, kementerian-kementerian, lembaga, kamu jalan. Ini aturannya. Ini temuan BPK, kamu ada penyimpangan. Perbaiki ini, saya kasih waktu sebulan, saya kasih waktu setahun. Dia keliling tuh. Ada yang nakal, ada yang melawan dan besar. Kalau kecil bilang polisi, itu nakal tuh. Ini udah berkali-kali nih, kerjakan itu. Armada dia itu besar sekali. Bahkan kalau dibaca undang-undang ini, presiden tuh bisa jadi armadanya KPK dalam supervisi, koordinasi, dan monitoring. Jadi dia kelilingin, ini selesai. Jadi ini bagian yang menurut Bang Fahri nggak dilakukan? Ini yang nggak dilakukan. Dia berantem dan dia menganggap berantem ini prestasi. Loh, saya ini wakil rakyat, saya dipilih rakyat. Rakyat saya nanya, Fahri, saya kan kasih kamu tugas untuk ngawasin. Itu KPK berantem sama polisi sama jaksa. Padahal gua kan kasih dia uang tinggi. Gaji ASN-nya paling tinggi, WP-nya itu gaji penyidiknya tinggi. Kok malah dia berantem? Dia bukan selesaikan perkara, malah dia berantem. Marah dong saya. Rakyat yang punya uang bilang, lu dikasih waktu panjang, bukannya beresin masalah, lu sendiri bikin masalah. Gua marahin. Nah, orang lain tidak berpikir begitu. Orang lain bilang, wah itu bagus. Semakin sibuk, semakin baik. Itu yang saya bilang, ada masalah di kepala kita ini. Di bangsa kita ini dianggap sibuk sama dengan sukses. Semakin banyak masalah dianggap semakin bagus. Lu salah dong kalau namanya Komisi Pemberantasan Korupsi, tiap tahun korupsi harusnya hilang. Enggak, ini namanya korupsi pemberantasan korupsi, dianggap semakin tahun semakin banyak korupsi semakin baik. Cara berpikir ini yang harus diperbaiki. Itu menurut saya yang salah dari KPK ini. Makanya orang pinternya kurang di situ. Orang otot banyak, orang pintarnya kurang. Bang Fahri masuk KPK atau Bang? KPK harusnya isinya orang pinter. Bang Fahri nggak mau masuk KPK? Nah, males ya. Udah becek. Nah, tadi sempat disinggung mengenai Perpu. Ini kan wacana yang didengung-dengungkan juga oleh civil society bahwa ayolah presiden ini kasih Perpu, keluarin Perpu soal KPK. Bang Fahri sendiri menganggap itu gimana sih? Soalnya nih ada beberapa teman-teman di DPR yang bilang, ayo dong presiden hormati dong kerjanya DPR, jangan dong keluarin Perpu gitu. Kalau saya jadi presiden ya, saya bikin Perpu membubarkan KPK sementara. Masih loh. Iya, karena terus saya suruh audit. Ya kan? Ini kan udah ada pimpinan baru di DPR kan. Saya minta itu diaudit kira-kira 3 bulan. Audit dulu yang bersih, cek semuanya. Ini sesuai nggak dengan konstitusi kita, dengan undang-undang kita, dibersihin tuh, dicek. Dipaparkan kepada anggota DPR yang baru, pimpinan KPK yang baru. Ini peta baru lu, ya kan? Dan kasih tugas kepada mereka, selesaikan korupsi. Ini kan presidennya sampai 2024 ya, kalau lancar ya. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Tapi bilang selesaikan korupsi 3 tahun. Tidak selesai dalam 3 tahun, saya tutup ini lembaga. Harusnya presiden ngomong begitu. Dan saya siap berkoordinasi dengan Anda. Apapun yang Anda koordinasikan, kita kerjakan bareng. Saya akan mimpin ini pemberantasan korupsi. Kalau saya jadi presiden, perpunya bunyinya gitu. Bukan untuk ngebatalin undang-undang yang kemarin udah disahkan, Mas? Bukan. Undang-undang itu real dan dia masih ada fungsi koordinasi, supervisi, monitoring. Kalau dia nggak mampu menyelesaikan itu, saya sebagai presiden kan akhirnya harus bertanggung jawab terhadap pemberantasan korupsi. Dan yang kasihan kan rakyat ya. Rakyat ini disuruh nonton hingar-bingar korupsi ini. Sementara presidennya kalau ditanya, gimana pemberantasan korupsi? Perkuat KPK, perkuat KPK. Ini udah 3 presiden yang ngomong begini nggak beres-beres. Lo rakyat bilang, kenapa bukan elu yang ngerjain, bos? Kan gua pilih elu di dalam kotak suara itu ongkosnya 25 triliun, yang saya kasih mandat itu Anda. Kenapa Anda suruh orang lain? Dan kenapa kami rakyat ini harus menanggung derita sebagai bangsa korup ini? Dan Anda nggak kerjain itu. Cara berpikir rakyat begitu. Rakyat tuh nggak seneng orang ngelihat, wah ini ditangkap tiap hari. Emang rakyat kita pendendam apa? Senang ngeliat orang ditangkap tiap hari padahal masalahnya nggak selesai. Rakyat ingin selesai. Mereka ingin ekonomi tumbuh. Mereka ingin dapat pekerjaan. Mereka ingin makan. Mereka ingin keluar dari kemiskinan. Itu realnya rakyat. Bukan pengen nonton orang nggak beres memberantas korupsi ini. Ini kan cuma isunya segelintir orang yang
42 orang kemarin ketemu presiden itu aja yang menurut saya otaknya nggak sehat itu menurut saya. Yang sehat itu harusnya adalah rakyat pingin ini cepat selesai. Jadi kalau ada anggapan kalau ada anggapan di masyarakat yang mungkin ya kurang ngobrol lah dengan DPR terus merasa bahwa ini undang-undang KPK yang bersahkan ini akan melindungi koruptor, justru itu adalah logika atau perspektif yang menurut Bang Fahri harusnya dibacanya akan memberi mandat kepada presiden supaya pemilu yang memberikan mandat kepada presiden dengan ongkos 25 triliun itu menjadi relevan. Ini udah 3 pemilu. Pemilu yang memilih Pak SBY 2 kali, pemilu yang memilih Pak Jokowi sekali, ternyata nggak relevan untuk pemberantasan korupsi. Nggak selesai. Di mana ada negara 15 tahun korupsinya nggak beres? Kenapa nggak Korea Selatan? Korea Selatan tuh begitu dia ubah. 2002 nih undang-undang lahir bersama KPK. 2008 mereka menjadi ACRC. Begitu undang-undang dirubah, industrinya tumbuh. Lahirlah Kia, lahirlah Hyundai, lahirlah Samsung, lahirlah K-pop, lahirlah pertumbuhan ekonomi yang hebat, lahirlah negara industri baru, merajai dunia, masuk pasar Eropa dan sebagainya. Lah kita, SMK, meladuk, nggak jelas. Udah lah. Mau ditampol sama STM Bang ya, kemarin di Twitter. Tadi saya mau bawa anak STM tapi lagi sekolah katanya Bang. Karena anak SMK-nya udah tidur. Oke, itu tadi enough soal KPK. Ini ngomongin dikit soal Bang Fahri lah. Ini tadi saya lihat di bawah juga lagi ada seremonial kan, lagi pelepasan nih Bang ya. Ya. Pelepasan ya. Terus katanya mau dapat tabungan pensiun tuh Bang. Tapi sih kalau saya lihat angkanya, kayaknya nggak, kalau saya lihat angkanya sih sama 30M aja jauh Bang. Ya, saya punya teori dari dulu, saya mengatakan seharusnya politisi tidak perlu diberikan uang pensiun. Karena usia dia berada dalam negara itu terbatas. Karena dia elected official kan. Dia dipilih rakyat cuma untuk 5 tahun. Itu pun kalau ada gangguan dia diganti di tengah jalan. Yang harus diberikan penghargaan itu adalah birokrat. Karena mereka lah yang menjaga mesin pemerintahan itu. Ada yang 30 tahun, 35 tahun mungkin dalam pemerintahan. Nah, tapi ya karena dianggap dan diberi penghargaan ya itu kan. Saya udah 3 periode ya sebagai DPR itu ya. Kemudian sebagai MPR itu hampir 2 tahun, artinya 17 tahun lah. Ya kan kalau dihitung-hitung sebenarnya dalam politik pemerintahan ini sekitar 20 tahun begitu ya. Ya dikasih 3 juta per bulan itu untuk cukur rambut ya kan. Beli odol, beli sabun cukup lah. Itu yang 30 udah dibayar belum Bang? Belum juga Bang. Masih ditagih. Mungkin PKS lagi ngutang, belum ada yang mau kasih utang kali. Jadi selama 5 tahun ke depan apa nih yang publik bisa harapkan bisa disaksikan dari Fahri Hamzah? Politik itu rasanya ada dalam darah gitu ya. Karena sejak mahasiswa sebagai aktivis, kemudian menjadi politisi dan kemudian menjadi pejabat publik gitu. Rasanya sudah ada dalam siklus itu. Kita rasanya pindah begitu ya ke dunia lain, lalu nonaktifkan diri dari public appearance itu kan mustahil ya. Tapi bahwa saya kan kuliah di fakultas ekonomi terbaik di negeri ini gitu. Jadi kalau saya mulai coba-coba cari duit begitu ya, habis terima gaji dari negara kan kecil. Tapi kalau jadi pengusaha ya kan, kita nyemplung dalam satu kegiatan bisnis dan investasi, saya kira saya bisa bikin duit lebih banyak lah dari di dalam pemerintahan gitu. Kan kalau menurut anak-anak kampusnya Abah kan katanya paling jelek jadi menteri Bang. Iya. Paling bagus jadi Fahri Hamzah Bang. Terakhir nih Bang. Jadi kemarin di Twitter tuh ada tweet yang beredar viral. Lalu katanya ada seorang netizen namanya Fahri Hamzah. Ya. Lalu dia bilang dulu dia dinamai demikian karena bapaknya ngeliat Abang ngomong ketika di depan DPR tahun 98. Dia sih nggak bilang ya, dia gimana gitu tanggapannya namanya sama kayak Abang. Tapi banyak yang bilang kayaknya sih dia agak-agak nyesel katanya. Katanya. Abang ada nggak yang mau disampaikan kepada dia biar dia bangga lah namanya sama kayak Abang gitu Bang? Fahri itu artinya kebanggaanku gitu. Bahkan ada lagunya dulu ada Pak Kiai Haji Rahmat Abdullah itu. Kalau dia ketemu saya, dia suka nyanyikan lagu itu. Dia bilang kul bi fakhrin wa i'tizazin. Ya bahasa Arabnya itu lagunya itu. Katakanlah dengan bangga gitu loh. Jadi Fakhri itu artinya kebanggaanku. Nah, saya nggak berpretensi menjadi kebanggaan orang lain. Paling tidak saya menjaga diri saya supaya saya tetap bisa waktu bercermin pagi-pagi begitu dikasih doa itu kan ada doanya tuh. Tuhan bilang, ya Tuhan
sebagaimana kau telah perbaiki wajahku, perbaikilah akhlakku, ya kan? Akhlak itu artinya karakter, penampilan, ya, message yang dibawa gitu. Nah, anak ini juga nggak usah melihat sayanya, tapi lihatlah fakhrinnya itu, bahwa dia harus bikin bangga orang, diri sendiri, orang tuanya, masyarakat, paling tidak itu. Tapi tantangannya adalah setiap kita mau membuat bangga orang lain yang tidak berasal dari kebanggaan diri kita, nanti dia jadi korban. Karena itu lihatlah diri sendiri, jadilah diri sendiri, nanti baru dia bisa membanggakan orang. Itu makna itu aja. Gak usah lihat saya lah gitu. Sama aja kalau ada orang nama Muhammad begitu ya lihat nama nabinya juga gitu. Tapi tetap saja dirinya yang penting begitu. Gitu. Oke, Bang Fahri, thank you, good luck. Semoga sukses 5 tahun ke depan. Jadi ini terakhir ya saya diundang nih. Oh enggak, ini sebentar lagi kan menjadi askar tak berguna. Oh enggak, Bang. Justru kalau menurut saya Bang ya, yang tidak nampak di media itu yang bahaya Bang. Oh gitu ya. Pergerakan ya kan. Oke, thank you Bang Fahri. Makasih. Pangeran Mingguan, Asumsi. Bye-bye.